Oke, baik, kita bahas kembali ya, perulangan while ya. Jadi, sebenarnya sama ya, sama tadi ya, dengan perulangan for ya, output-nya sama, tetapi prosesnya yang beda. Jadi kalau tadi kita ambil studi kasus, dari bilangan 1 sampai ke 5 ya, output-nya juga sama 1 sampai ke 5 ya, tetapi di sini kita gunakan, while ya, perulangan while. Nah, perulangan while di sini ya, diberikan ya, berupa sintaks seperti ini, script seperti ini ya, while sintaksnya while dan condition ya, dan ada pernyataannya. Nah, while condition ya itu isinya adalah kalau tadi kita punya angka 1 sampai ke 5 ya, maka di sini kita berikan batas, bawah ya, itu sama dengan 1, lalu batas, bawah atasnya itu sebesar 5 ya. Ketika terjadi perulangan, kita ingin mencetak angka 1 sampai 5, maka yang dilakukan adalah cek dulu, ya, cek dulu di sini, ya. Maka ketika, untuk yang pertama, perulangan pertama, maka yang akan tercetak di sini angka 1 ya. Di sini angka 1, lalu bilangan yang batas bawah nanti ya, akan jumlahkan dengan step-nya. Nah, step-nya ini adalah 1 ya. Sesuai dengan contoh yang sebelumnya ya, maka bilangan di sini akan menjadi 2 karena bilangan sudah berubah dari 1 plus 1. Ini akan, looping kembali ke atas, maka, akan dijumlahkan lagi ya, akan dicetak dulu di sini menjadi 2, lalu bilangan yang sebelumnya 2 akan ditambahkan jadi 1. Maka akan menjadi bilangan sama dengan 3 ya. 3 naik lagi ya, lalu dicek apakah 3 tadi masih rentangnya 1 sampai 5, karena masih rentangnya maka akan dicetak. Ya. Lalu 3 ya ditambahkan dengan 1 maka jumlahnya 4. Ya, 4 diulang lagi apakah 4 masih rentangnya 1 kurang sama dengan 5 misal 4, maka di sini tetap dicetak 4. Tapi ketika 4 plus 1 masih jalan 5, tapi kalau sudah 5 ya dijumlahkan step 1 kan jadi 6. Maka ketika dicek di sini, maka 6 itu tidak masuk kondisi di sini. Karena batasannya adalah 1 sebagai batas bawah kurang dari sama dengan batas bawah atas 5 ya. Harusnya 6 itu ya, kalau ingin masuk maka harus di-extend lagi 1 kurang dari sama dengan 6, maka 6 bisa masuk. Karena batasnya hanya 5, maka 6 tidak akan masuk. Maka yang dicetak nanti adalah hanya angka 1 sampai ke 5 ya. Ini yang membedakan antara looping for dengan looping while ya. Jadi kalau di while dilakukan dulu pengecekan ya, pengecekan dulu, lalu selama masih perulangannya, selama perulangan masih dalam rentang kondisi begin hingga end ya, misal di sini 1 sampai 5, maka proses perulangan akan tetap dijalankan. Tapi kalau sudah di luar ya kondisi rentang while, maka keluar dari loop, akan dikeluarkan di sini. Ya. Oke. Kita lihat contoh yang pertama ya. Jadi ini saya sengaja samakan dengan contoh yang sebelumnya biar adik-adik tahu bahwa output-nya sama ya gitu. Ini loh output-nya sama, hanya saja prosesnya yang berbeda. Maka dari bilangan 1 sampai dengan 5 ini kita punya kriteria ya. Batas bawahnya 1, batas atasnya kurang dari sama dengan 5, step-nya 1. Jika batas atas masih belum terpenuhi, maka proses loop tetap dijalankan. Jika bilangan melebihi batas atas, maka loop berhenti. Jadi kalau saya punya nanti, misal kondisinya ternyata ada 6, maka 6 ini tidak akan diproses, tidak akan dicetak karena dia lebih dari rentang batas atas. Oke, kita lihat contohnya di perulangan while ya.
kita punya batas bawah, kita berikan angka 1, batas atasnya 5, stepnya 1. Maka akan dicek ya. Selama BB-nya 1 ya, itu juga kurang dari sama dengan 5, ini rentangnya, maka akan dicetak terlebih dahulu BB yang pertama. Ini loop pertama ya, loop 1. Maka print 1 lah. Lalu jangan bingung ya di sini BB. Kalau di contoh sebelumnya mungkin saya memberikan contoh BB sama dengan batas bawah ditambahkan step. Ini deklarasinya sama Dede ya, seperti BB dijumlahkan sama dengan step, sama ya, hanya beda penulisan saja. Nah, maka BB ketika di loop 1 maka akan ditambahkan BB 1 plus 1 ya. Maka batas bawahnya itu akan menjadi 2. 2 akan kembali lagi ke while, dicek apakah 2 itu rentangnya berada rentang di antara 1 sampai 5. Karena ya, maka akan dicetak 2, masuk ke loop 2 ya. Loop 2, BB, loop lagi, BB-nya 2 plus 1, ya. Maka BB menjadi 3, 3 kembali lagi ke sini, while. Apakah 3 itu masih rentang 1 sampai ke 5? Ya. Karena ya, maka akan dicetak 3, ya. Ini sudah masuk ke loop ketiga. Maka BB sama dengan BB plus step, maka 3 plus 1. Terus ada ya, terus hingga sampai ke 5. Ketika 5 plus 1, benar dia diproses, tetapi ketika dijumlahkan menjadi 6 ya, dia tidak akan diproses di sini karena 6 ini tidak berada di rentang 1 sampai 5. Dia di luar itu ya. Makanya tidak dicetak. Oke. Ini saya coba berikan contoh deret huruf ya. Ini mencoba memberikan contoh bagaimana mencetak huruf A sampai J ya. Dengan ketentuan karakter dimulai dari batas bawah A, dan batas atas J. Step yang digunakan sebesar 1 ya. Lalu batas atas jika masih belum terpenuhi, artinya tidak melebihi J, akan tetap diproses sehingga nanti kalau ada inputan K, L, M ya, di luar itu akan dihentikan karena dia melebihi batas atas. Ini sebagai contohnya ya. Ini saya berikan contoh, misal kita masukkan huruf A ya, lalu kita masukkan huruf J. Jangan lupa ya, kemarin sudah saya pernah ajarkan bagaimana mengkonversi dari huruf ke angka atau mengembalikan dari angka ke huruf. Nah, kalau namanya kode ASCII ya, kode ASCII Amerika standarnya code ya, code-nya standar Amerika, di mana A ini nilainya sebanding dengan 65. Jadi ya. Jadi sini 65 ya. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Ya. Maka maksimum di sini 74. Karena di sini kita punya while ya, Dedi ya. Berarti kita harus lakukan konversi dulu agar bisa terbaca angka ini, huruf ini menjadi angka. Maka kita menggunakan function word ya, di mana A itu sebanding dengan 65, BA-nya sebanding dengan 67. 74 ya, 74. Karena J itu sebanding 74. Lalu stepnya kita berikan nilai 1, artinya dia berurut ya, selalu bertambah menjadi 1, 65, 66, 67, 68. Kalau ini saya langkahkan 2, maka menjadi 65, 67 langsung, karena 2 langkah. Kalau 3 langkah, maka 65, lalu 68. Ya, kita tidak menggunakan ini, kita menggunakan 1 langkah. Oke. While ya, kita cek ya, berikan rentangnya 65 hingga 60 hingga 74. Lalu kita cetak. Ya, ini hati-hati di sini ada function CHR di mana dia akan mengembalikan inputan angka menjadi karakter ya, CHR karakter. Jadi kalau saya punya angka 65, maka akan dicetaknya adalah A. Ya. Maka di proses pertama huruf A lah yang akan dicetak dulu. Ya, dicetak, lalu BB ya sama dengan ya step, maka 65 BB didapatkan dari sini ya.
65 di plus 1, maka BP-nya menjadi 66. 66 miliknya B, ya, miliknya B. Diinkremen lagi 67, ya, 67 miliknya C ada ya. Increment lagi, naik lagi, muter lagi ya. 68, 67 plus 1, 68 miliknya D, dan seterusnya. Hingga nanti kita dapatkan 74. Kalau 74 plus 1 artinya dia menjadi 75. Dan ini adalah huruf K, ya, huruf K. Karena huruf K itu di luar, ya, di luar dari rentang, ya. Rentangnya adalah 65 hingga kurang dari sama dengan 74, maka 75 itu tidak akan diproses. Maka yang dicetak adalah huruf A hingga C atau sebanding 65 hingga 74. Gitu ya. Oke, ketiga ya, contoh ketiga kita coba untuk mengkombinasikan menggunakan if else. Ini ilmu yang kemarin ada ya, jangan dilupakan. Kita kombinasikan juga menggunakan for ya. While ya, kok for ya, while. Nah, dengan kriteria ya kita memiliki dua bilangan di mana kedua bilangan tersebut harus lebih dari sama dengan 0. Jika x1 lebih sama dengan equal dengan x2, maka diberikan keterangan x2. Jika x1 kurang dari x2, diberikan keterangan x1 x2 kurang dari x2. Jika x1 lebih dari x2, maka diberikan keterangan x1 lebih dari x2. Jika semua kondisi tidak sesuai, maka berikan pernyataan tertentu ya. Misal nanti X1-nya tidak valid atau X2-nya tidak valid, boleh diberikan seperti itu. Lalu ini saya berikan contoh break ya. Nanti akan kita bahas minggu depan untuk yang break. Intinya untuk menghentikan loop, karena bisa jadi while-nya itu melakukan loop terus ya, sehingga akan mencetak beberapa kali output. Ini akan mengganggu sekali, maka harus kita berikan break. Lalu jika bilangan X1 dan X2 kurang dari 0, artinya min 1 atau min 2 nilai X-nya, maka tidak akan diproses di dalam while. Maka dia keluar dari proses while. Ya. Oke, kita masukkan nilai X1 di sini 3, X2-nya 7. Lalu dicek ya, selama bilangan bil 1 itu 3, ya, dan bilangan 2 itu atau apapun itu adalah lebih dari sama dengan 0, maka satu paket ini akan diproses. Lain lagi kalau saya masukkan nilai min 1 ada dia atau min 2 gitu ya. Maka otomatis while ini akan keluar prosesnya ya, akan keluar, tidak akan memproses if else di sini. Ya, tetapi akan keluar ke proses. Kenapa? Karena tidak memenuhi. Yang memenuhi atau yang true ya, itu jika nilainya adalah lebih dari atau sama dengan 0. 3, 6, 7, 8 dan sebagainya. Tapi kalau kurang dari 0 ya atau min 1 atau min 2, maka jadinya adalah false. Maka satu paket if else itu tidak akan diproses. Oke, kita lihat ya. Kita cek di sini, kita masukkan ceknya. Jika bil 1 apakah benar sama dengan bil 2? Tidak ya, maka tidak masuk. Apakah bil 1 lebih dari bil 2? Tidak masuk juga. Apakah bil 1 itu kurang dari dari bil 2? Oke. Maka yang dicetak di sini X1 kurang dari X2 ya. Nanti kalau ada output yang tidak memenuhi dari if else ini, maka akan ditempar ke else. Di mana keterangannya di sini enter a valid number gitu. Ya. Oke, itu dulu pembahasan tentang while ya. Intinya adalah sama tadi ya. Outputnya sama dengan for ya. Tapi dengan while ini bedanya adalah maupun while itu bedanya adalah dalam prosesnya saja dan strukturnya. Kalau tadi pakai for ya, kalau ini pakai while. While menggunakan pengecekan collision di awal, kalau for ya itu sequence ya, berurutan. Artinya pengecekannya itu dimulai dari dulu proses bilangannya berapa, lalu diberikan batas bawahnya berapa, lalu dilakukan step di sini. Dilakukan incremental ya atau dekremental. Lalu dari sini akan dikembalikan kembali ke dalam proses pengecekan.
Oke, itu dulu ya, nanti akan kita bahas terkait dengan, duel ya.